teman-teman, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai etika publik. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai etika publik, kita akan membahas mengenai kata etika. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan etika? Etika kalau menurut saya secara pribadi adalah tata krama. Apakah yang dimaksud dengan etika publik? Maka bisa kita simpulkan bahwa etika publik adalah proses kita menginternalisasi nilai baik dan buruk dari perilaku kita atau moral yang digunakan ketika melayani masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sebenarnya etika publik dari ASN. Ketika kita bicara mengenai etika publik ASN, maka kita pasti berhubungan dengan yang disebut dengan kode etik. Nah, kode etik ini adalah aturan-aturan yang mengatur moral perilaku kita ketika kita melayani masyarakat. Nah, secara garis besar maksud saya, kode etik aparatur negara adalah sebagai berikut. Pertama, salah satunya adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, kemudian melaksanakan tugasnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan perintah atasan dan pejabat yang berwenang, menjaga kerahasiaan, dan menggunakan kekayaan atau barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, kemudian memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada orang yang kita layani, menjaga agar tidak terjadinya konflik, tidak menyalahgunakan informasi milik negara dalam melaksanakan tugas dan kekuasaan, memegang teguh nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi integritas ASN, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Baik, itu adalah secara umum gambaran mengenai kode etik dari ASN. Kita akan membicarakan mengenai dimensi etika publik. Pertama adalah dimensi kualitas pelayanan publik. Nah, apa yang dimaksud dengan dimensi kualitas pelayanan publik? Ini berkaitan dengan nilai dan norma serta prinsip moral. Oke, berikutnya adalah dimensi modalitas. Dimensi modalitas ini berkaitan dengan syarat kemajuan suatu bangsa. Pemerintah yang korup menyebabkan kemiskinan. Nah, korupsi disebabkan lemahnya integritas pejabat. Berikutnya adalah dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit yaitu tidak melakukan korupsi atau kecurangan, melaksanakan tugas, wewenang, dan kekuasaannya dengan amanah, seperti itu. Baiklah teman-teman, selain itu ketika kita menjadi ASN, kita juga dituntut untuk profesional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan profesional itu? Profesional adalah secara garis besar itu adalah kompeten, terampil, dan ahli sesuai dengan bidangnya. Maka pelayanan publik yang profesional, yang merupakan bagian dari etika publik, harus memiliki beberapa faktor. Yang pertama, kompetensi teknik, leadership, dan kompetensi etika. Yang dimaksud dengan kompetensi teknik, teman-teman, adalah kemampuan kita sesuai dengan bidang kita. Misalkan kita adalah seorang pengajar, maka kompetensi tekniknya adalah public speaking, pengembangan materi, media, dan aksesibilitas ketika kita mengajar. Kemudian wawasan tentang bidang yang kita ampu. Kemudian leadership. Nah, leadership ini adalah kepemimpinan teman-teman. Jadi, kita harus mampu mengembangkan kepemimpinan tidak hanya untuk memimpin mahasiswa kita dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, tapi juga memimpin tim kita ketika kita berada pada organisasi. Berikutnya adalah kompetensi etika. Ini berhubungan dengan moral kita. Oke, itu aja dari saya dan rangkuman serta refleksi mengenai etika publik. Tetap semangat untuk menjaga kualitas dan belajar merdeka bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Salam dari saya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.